Terima kasih pemirsa TVRI Sulawesi Barat dan pendengar Radio Republik Indonesia. Anda masih tetap bersama kami di acara Dialog Publik bersama melangkah untuk menopang Ibu Kota Nusantara. Dan kita sudah berada di sesi yang keempat. Kita masih akan terus memberikan kesempatan kepada yang lain, kepada narasumber kita, kepada pembicara kita untuk menyampaikan gagasan-gagasannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada yang mewakili pimpinan cabang Bank Rakyat Indonesia. Kepada Pak Ilham dengan hormat disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semuanya. Salam kebajikan. Selamat Bapak Yandi, Bapak Ketua DPR, dan Bapak Ketua JOS, dan seluruh tamu-tamu yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Ilham Widianto, selaku manajer bisnis mall di BRI cabang Mamuju. Pertama-tama saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya karena mungkin cabang saya kebetulan tidak dapat menghadiri acara ini karena ada kegiatan yang harus beliau bisa tinggalkan juga di Makassar. Alhamdulillah saat ini kami diberikan kesempatan untuk mengikuti dialog publik terkait 1 dekade Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat dan dengan tema bersama melangkah untuk menopang Ibu Kota Nusantara. Di sini kami sampaikan khususnya untuk Bank BRI, di mana terkait dengan tema ini kami sampaikan khususnya di Sulawesi Barat. Kami di Bank BRI itu sudah menghimpun dana, karena sebagai pihak bank itu menghimpun dan menyalurkan dana. Dari pihak Bank BRI sendiri itu kami sudah menghimpun dana sekitar 1,5 T dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit itu lebih besar lagi, yaitu sekitar 2,6 T. Jadi di sini kami sampaikan untuk terkait yang deposit ratio yang kami khususnya di cabang Mamuju itu agak lebih besar, itu sekitar 173% karena penyaluran kredit kami lebih besar daripada dibanding terkait perhimpunan dana. Di kesempatan ini pula kami sampaikan juga terkait apa-apa saja akan kami lakukan untuk mensupport terkait bersama melangkah menopang Ibu Kota Nusantara baru itu, Ibu Kota Nusantara, di mana salah satunya itu yang pertama pasti pembiayaan infrastruktur lokal. Di sini kami sebagai salah satu dari pihak perbankan dapat menyediakan layanan pembiayaan khusus untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur di Sulawesi Barat yang terkait dengan IKN. Yang kedua yaitu pertama dukungan dengan UMKM. Di sini mengingat sektor UMKM adalah pilar penting ekonomi lokal, BRI dapat memperluas program pembiayaan mikro dan pelatihan kewirausahaan untuk pelaku UMKM di Sulawesi Barat. Terus yang ketiga yaitu digitalisasi dan inklusi keuangan, dan keempat pastinya dukungan pendidikan dan pelatihan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan swasta. Mungkin di sini kami sampaikan kami akan selalu mensupport untuk terkait terutama terkait pembiayaan untuk meningkatkan perekonomian yang saat ini di Sulawesi Barat. Dan di kesempatan ini pula saya sampaikan juga selamat dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat atas pencapaian 1 dekade yang luar biasa, 10 tahun di waktu yang singkat Pak ya. Jadi dalam perjalanan ini tentu penuh tantangan, dedikasi, dan komitmen untuk mengedepankan informasi yang akurat, berimbang dan bermanfaat bagi masyarakat. Pesan harapan kami semoga di tahun-tahun mendatang Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat ini semakin berkembang, semakin solid dan terus menjadi garda terdepan dalam menyuarakan kebenaran
serta mendorong perubahan positif. Mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus. Terima kasih pimpinan cabang Bank Rakyat Indonesia. Selanjutnya kami ke akademisi. Ini perwakilan kita dekan Visipol Universitas Tenaga Mamuju. Mungkin silakan sampaikan gagasan-gagasannya dari kira-kira aspek pendidikan dan lain sebagainya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang tidak sempat saya sebutkan namanya mengingat waktu yang semakin sempit. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait soal bersama melangkah untuk menopang Ibu Kota Nusantara IKN ini. Sebelum itu saya mengucapkan kepada Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat IJS selamat anniversary 1 dekade, dan selamat juga kepada kakanda saya Irham SIP, kebetulan dia alumni kami juga, termasuk Bapak Halim juga alumni kami. Pertama yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian, perspektif daripada kita membangun Ibu Kota IKN itu sudah lama, sejak di 2018 sampai ke 19. Alasan pertama adalah waktu kepemimpinan, tahun kepemimpinan pertama, kami menggagas beberapa. Yang pertama adalah One Village One Product. Kami dipanggil dengan beberapa instansi untuk membicarakan soal bagaimana konsep One Village One Product ini. Tetapi belum ada berbicara soal IKN. Tetapi sudah ada bayang-bayang bahwa IKN akan ada di Kalimantan pada saat itu. Nah, kita coba menelaah kembali bahwa Ibu Kota Nusantara ini sangat membutuhkan sumber daya terkait soal baik di bidang ekonomi, pangan, atau infrastruktur. Nah, kebetulan yang paling dekat secara teritorial adalah Sulawesi Barat. Itu harusnya ditopang dengan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat pangan dulu. Jadi suasana pangan dulu. Yang kedua adalah orang berbicara soal tentang kehidupan misalnya infrastruktur, karena tidak mungkin IKN ini tidak membutuhkan infrastruktur yang sangat besar di Kalimantan ini, khususnya IKN, untuk membangun yang namanya Ibu Kota Nusantara. Nah, hal yang saya ingin katakan bahwa ini hal yang bagus. Kebetulan tadi Pak PJ mengatakan bahwa harus keterlibatan seluruh stakeholder, dan terima kasih kepada Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat yang telah memberikan kita saran dan masukan, mempertemukan kita di sini untuk membangun bagaimana collaborative governance dalam perspektif masing-masing instansi yang sifatnya membangun. Nah, terus juga kita berbicara soal ketahanan pangan. Tadi dikatakan oleh bank, beberapa instansi bank itu mengatakan bahwa siap memberikan dana, kucuran dana untuk KUR. Pertanyaan kemudian, yang saya khawatirnya nanti, ini tidak bicara soal perspektif ya, yang saya khawatirnya nanti tolong dibicarakan ulang bagaimana tahapannya. Kenapa? Karena persoalannya perspektif daripada petani ketika dia tidak berhasil ataupun apa, kekhawatirannya adalah dia masuk dalam utang piutang atau apa, dan itu khawatirnya. Nah itu, meskipun kita mendukung tentang swasembada pangan yang dilakukan oleh pihak presiden atau pemerintah, kita mendukung. Anak kebetulan saya juga termasuk peneliti yang di Unhas kemarin, saya sudah meneliti tentang collaborative governance antara ketahanan pangan dengan TNI. Saya sudah meneliti itu, bagaimana TNI melakukan ketahanan pangan dalam membangun yang namanya ketahanan pangan ini. Kenapa? Karena rawan kita berbicara soal ketahanan pangan khususnya di Sulawesi Barat. Alasan cuma satu, adalah tingkat angka stunting yang sangat tinggi, keterbutuhan kita yang sangat membeludak. Oleh karena itu,
Saya mau berbicara soal IKN, kita saja di sini yang belum berbicara soal bagaimana tingkat keterbutuhan kita yang sangat rendah. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Demikian, sekali lagi saya ucapkan kepada kakanda saya Irham SIP yang telah 3 periode masuk dalam Ketua Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan muda Dr. Zainuddin. Selanjutnya saya ke aktivis pertama dari Refli Sakti Sanjaya. Yang hormat silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena mengingat waktu. Dan yang terpenting, kami dari PMI Cabang Mamuju mengucapkan selamat atas usia 1 dekade untuk teman-teman IJS yang menurut kacamata teman-teman PMI Mamuju, IJS selama ini telah menjadi corong informasi yang secara tegas keberpihakannya terhadap kepentingan rakyat Sumbar. Semoga IJS ke depan tetap bersinergi, baik itu untuk seluruh gerakan masyarakat sipil, khususnya teman-teman gerakan mahasiswa. Terkait tema yang disuguhkan kepada kita semua, kami memaknai bahwa tema ini itu akan berbicara tentang bagaimana peran Sulbar untuk IKN ke depan. Saya tertarik dengan pernyataan terakhir tadi Bapak PJ Gubernur Sulbar yang saya sudah meninggalkan tempat, yang mengatakan mau IKN dibangun di Kalimantan Timur atau tidak, semua warga Sulawesi Barat harus tetap berjuang meningkatkan Sulawesi Barat dan berbagai sektor. Saya rasa ini pernyataan penting. Tapi posisi Sulbar dalam hal pembangunan IKN tentu perlu juga menjadi diskusi. Kalau kami PMI Cabang Mamuju tentu punya kacamata berbeda. Yang pertama, di satu sisi pembangunan IKN tentu itu akan menjadi peluang besar bagi masyarakat Sulawesi Barat. Kenapa? Karena mengingat tadi data yang sudah disampaikan oleh teman-teman BI bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat, sektor yang paling menunjang di papan atas itu masih di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Nah, artinya sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan di Sulawesi Barat itu akan meningkat permintaannya untuk suplai bagi pembangunan IKN ke depan. Di sisi lain, kami juga menganggap bahwa pembangunan IKN ke depan itu juga akan mengancam nasib keberlanjutan lingkungan hidup dan nasib bagi sumber-sumber penghidupan rakyat yang ada di Sulawesi Barat. Kenapa? Ini akan menjadi ancaman juga di sisi lain. Ketika tata ruang yang ada di Sulawesi Barat itu tidak disusun secara baik. Mengingat hari ini kebijakan tentang rencana tata ruang wilayah Sulawesi Barat dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Barat itu sementara direvisi dan dibahas di DPRD Provinsi Sulawesi Barat, kami harap teman-teman DPR bisa lebih maksimal untuk melibatkan peran masyarakat sipil, khususnya teman-teman pemuda dalam pembahasan kebijakan ini. Kenapa? Karena kami menganggap konflik-konflik ruang yang meletus, konflik-konflik agraria yang meletus di Sulbar itu selalu dipicu karena kebijakan tata ruang yang disusun secara salah-salah. Makanya penting dalam proses pembahasan dan penyusunannya itu melibatkan partisipasi masyarakat sipil. Terus di sisi lain, kami juga dari PMI Cabang Mamuju menganggap bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Barat karena mengingat dan menyadari bahwa corak masyarakat Sulawesi Barat itu masih bertumpu di sektor pertanian, perikanan, artinya masih mayoritas masyarakat Sulawesi Barat mata pencahariannya petani dan nelayan, maka kami anggap bahwa Pemprov Sumbar harus maksimal dalam memfasilitasi penyaluran
kebijakan tanah objek reforma agraria, dan kebijakan perhutanan sosial sebagaimana komitmen Presiden sebelumnya Joko Widodo untuk mewujudkan land reform atau reforma agraria. Karena kami menganggap hari ini, mohon maaf, kebijakan negara atau kebijakan pemerintah untuk mendistribusi lahan atau mensertifikasi lahan-lahan untuk petani nelayan atau masyarakat kecil itu tidak terlalu berefek, karena negara atau pemerintah hari ini lebih memfokuskan distribusi untuk kebijakan food estate, yang dimana kebijakan food estate ini itu lebih dikelola bukan oleh rakyat sendiri, tapi dikelola oleh teman-teman militer. Bukan berarti kami menganggap bahwa teman-teman militer tidak boleh terlibat dalam urusan ketahanan pangan, tapi rakyat harus dilibatkan juga di sini secara penuh. Yang terakhir, kacamata ini dari PMI Cabang Mamuju tentu bukan secara mandiri kita sampaikan, tapi mengingat hasil dari sidang umum PBB tahun 2015, hampir ratusan semua kepala negara yang ada di dunia itu menyepakati bahwa semua negara harus secara komitmen menjalankan pembangunan berkelanjutan atau sederhana SDG, Sustainable Development Goals, yang secara garis besar ada 3 poin. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh bertentangan dengan kesejahteraan sosial, dan pertumbuhan ekonomi tidak boleh bertentangan dengan kelestarian lingkungan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya tutup, saya juga mengajak kepada seluruh teman-teman, seluruh pihak, mari kita sama-sama mendoakan para pahlawan yang sudah membuat negara bangsa Indonesia itu hadir dan perlu kita peringati dan warisi semangatnya. Mungkin demikian saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya pemerhati media yang pertama kita berikan kesempatan ke pimpinan LSM Merdeka Managara. Kira-kira waktunya 3 menit, Pak Ketua. Iya, terima kasih atas kesempatan yang kemudian diberikan kepada kami. Langsung saja saya masuk dalam dialog publik Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat dengan tema melangkah kolektif untuk menopang ibu kota Nusantara. Karena ini bertepatan dengan Hari Pahlawan, jadi sebelumnya saya mau mengatakan bahwa bangga mempunyai putra asal Mamuju, putra asal Manakara, yaitu mendiang almarhum Ahmad Kirang yang rela mengorbankan jiwanya untuk membebaskan Sandra pesisir Bilang. Kemudian terkait dengan tema hari ini, izinkan kami dari lembaga swadaya masyarakat Merdeka Manakara ingin mengatakan bahwa secara de jure, secara fakta hukum, ibu kota Nusantara belum kita pernah melihat kepres yang kemudian dilihat secara publik bahwa ibu kota ini sudah berpindah. Padahal Perpu peraturan pusat yang telah menjadi undang-undang DKI sudah berubah nama menjadi DKJ. Artinya apa? Bahwa ibu kota ini secara fakta sudah berpindah ke IKN, tetapi namun secara de jure kepresnya belum ada. Ini harus menjadi perhatian kita semua. Apakah kita optimis melanjutkan IKN tersebut? Semoga Bapak Presiden yang terpilih baru-baru ini itu mau melanjutkan, karena begitu banyak anggaran yang kemudian digelontorkan untuk membangun IKN tersebut. Dan apa yang menjadi dampak di wilayah lokalnya ketika kita tarik secara regional? Ya, sekarang kita lihat Sulawesi Barat ini menjadi penyangga dalam hal ini. Banyak perusahaan-perusahaan tambang, material kita berikan ke IKN untuk membangun infrastruktur, itu sangat wajar kita apresiasi. Dan apakah kita rela melihat dampak tersebut dilakukan secara ilegal? Banyak tambang yang ada di Sulawesi Barat itu masyarakat tidak sepakat, karena diduga kuat dalam prosesnya tersebut akan mencemari lingkungan
dan berdampak pada kehidupan masyarakat. Ini yang mesti menjadi pekerjaan kita bersama untuk menopang IKN. Kemudian yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa di era pemerintahan Joko Widodo meninggalkan utang itu bukan M, tetapi di pemerintahan tersebut T triliun. Sehingga dengan tegas kami sebagai putra Sulawesi Barat akan tetap mengawal seluruh kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat Sulawesi Barat. Kita membangun IKN, namun juga utang kita menumpuk. Apakah kita mampu? Apakah negara ini mampu melunasi utang-utang tersebut? Bukan lagi cicilannya. Ini kan pasti berdua. Ada 8 negara pemberi hutang terbanyak, ya, sesuai dengan data yang ada. Itu kita bisa bayangkan anak cucu kita ke depan ini mau seperti apa bentuknya jika negara terus berhutang membangun infrastruktur, tetapi itu tidak relevan dengan kesejahteraan sosial. Utang meningkat, kesenjangan sosial meningkat juga, kemiskinan ada di mana-mana, pengangguran ada di mana-mana. Artinya kami ingin mengatakan bahwa pembangunan IKN Nusantara jangan hanya mencari lipstick politik saja, tetapi harus dilakukan langkah konkret secara fakta bahwa seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke sejahtera terkait dengan pembangunan IKN. Dan satu pesan saya mau sampaikan kepada Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat, tetap menjadi garda terdepan untuk menjadi tolong suara rakyat atas keterburukan yang dibangun oleh pemerintahan pragmatis dan oligarki yang ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Baik, terima kasih Adinda Dika. Selanjutnya saya ke pemerhati media. Ini senior kita semua, Ilham Idris, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dandre, Pak Dandim, sini ada abang saya Bang Khalid, Pak Opi, beliau, sudah yang satu sudah apa saya berdoa dulu rumah ayah dan beliau Abdullah Al-Marhum, Pak Hadir, kita doakan kita beri pahlawan bagi beliau perjuangan kebenaran provinsi ini. Alhamdulillah selamat kepada saudaraku Ilham Aziz untuk ketiga kalinya dipercaya mengapodal IGS, dan selamat kepada IGS sudah 1 dekade ini menulis surat. Saya tidak banyak menyinggung soal kebebasan dan kemajuan, dan sudah banyak disampaikan di ekspor mengenai pendidikan kita, pihak yang mau saya hanya mengingatkan kepada rekan-rekan sahabat sesama jurnalis bahwa tetaplah menghadirkan dalam kritis kepada publik, hadirkan narasi-narasi yang optimis untuk membangun bangsa dan daerah ini. Seperti kata Pramudia Anantapur, menulislah apapun itu, jangan pernah takut tulisanmu tidak dibaca orang. Yang penting tulis, tulis dan tulis. Suatu saat itu akan berguna. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ilham. Kemudian sebelum closing statement ke Pak Wakil Ketua dan juga Pak Dandren, ada salah satu pengusaha dari Pasangkayu, Pak Wahabtullah. Kami berikan kesempatan untuk menyampaikan curah gagasannya juga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi Muhammad. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada
saya. Mohon izin perkenalkan, nama saya Abdul Wahab Tola, sering dipanggil Wahab Tola juga. Yang saya hormati ini Bapak Ketua IGS yang luar biasa perannya terhadap IGS selama ini. Yang saya hormati Bapak Dandren, dan yang saya hormati Bapak Dandren juga, dan Bapak Ketua DPR Provinsi Bang Halid, dan beserta jajaran yang saya sampai sebutkan. Dan saya banggakan teman-teman mahasiswa, artinya dalam hal ini kita membutuhkan generasi muda. Kebetulan kami juga masih muda juga, kami ini selalu belajar untuk memberikan yang terbaik terhadap Provinsi Sulawesi Barat. Mohon izin, saya asalnya dari Kabupaten Pasangkayu. Alhamdulillah kami dari wilayah Pasangkayu mempunyai juga banyak hasil bumi, baik dari sektor pertanian, yaitu dari segi kelapa sawit, dari segi kelapa dalam, pisang. Alhamdulillah itu semua sudah masuk ke IKN dari segi pertanian dan lain-lain. Dan yang kedua, dari segi pertambangan, dalam hal ini adalah pasir yang ada di wilayah Kabupaten Pasangkayu. Kebetulan hari ini saya sendiri hadir dari beberapa penambang di wilayah Kabupaten Pasangkayu. Alhamdulillah untuk dari segi aspek dalam menopang Ibu Kota Nusantara, sebelum Ibu Kota Nusantara dibentuk, pasir yang ada di lereng itu sudah masuk ke Kalimantan. Itu sekitar kurang lebih 10 tahun yang lalu. Sehingga sampai hal ini prospek untuk wilayah Sulawesi Barat, wilayah Pasangkayu, selama ini kita tahu IKN itu dari segi material hanya Provinsi Sulawesi Tengah sebagai material pasirnya. Sekarang diambil alih ke berdasarkan hasil uji lab yang dibutuhkan oleh IKN. Artinya dari segi material khususnya pasir yang masuk spek untuk pembangunan IKN maupun infrastruktur yang ada di Kalimantan, yaitu adalah pasir Sungai Lariang. Artinya dalam hal itu dari segi menopang IKN berdasarkan tema ini tadi. Nah, adapun semua dari sumbangsi dari Sulawesi Barat ke IKN, ya memang betul tadi disampaikan bahwa 90% itu hasil dari Sulawesi Barat, baik dari segi pertanian maupun dari sumber daya alam. Nah, di sini kami perwakilan dari Pasangkayu ingin menyampaikan bahwa kami sangat berterima kasih atas adanya dialog publik ini, yaitu dilakukan oleh Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat, dalam hal ini Bapak Ketua. Ya, saya menyimpulkan bahwa Bapak Ketua ini, IGS ini adalah striker murni untuk menopang IKN Sulawesi Barat. Kenapa saya bilang striker murni? Karena ketuanya saja 3 kali hat-trick, ya kan? Nah, makanya saya mengambil kesimpulan bahwa IJS ini adalah striker murni untuk bisa mempresentasikan hasil sumber daya alamnya atau dari segi pertanian melalui media sosial atau informasi, sehingga IJS ini menjadi striker yang dilihat dari IKN. Karena kenapa? Luar biasa Pak, banyaknya media dan yang dibawa Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saya tetap bangga terhadap teman-teman mahasiswa, karena kami juga ini mohon izin pimpinan, kami juga ini mahasiswa juga, jadi jiwa-jiwa keanak mudanya kami ini masih ada. Kebetulan hari ini adalah hari pahlawan, mohon izin. Mungkin saya sampaikan, alhamdulillah, semoga JIS ini bukan hanya mengadakan kegiatan nanti di Mamuju. Besar harapan saya, insya Allah saya pun akan juga
Mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan umur panjang. Mungkin saya juga bisa welcome nanti menerima majlis melakukan kegiatan nanti di Basangkai. Itu dari saya pribadi. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Wahab. Ini sudah ada kode dan kita diberikan waktu juga ke depan di Basangkai Pak Ketua, ya, itu penting dicatat. Selanjutnya closing statement kita berikan kesempatan kepada 3 orang. Pertama dari yang mewakili Bapak PJS Bupati Mamuju, Pak Taufik. Ya, terima kasih. Saya diberikan waktu 2 menit untuk closing statement. Tidak sampai 2 menit saya akan menyelesaikannya. Pertama saya mau menitip pesan kepada teman-teman IJS. Apa yang telah disampaikan oleh Pak PJ Gubernur tadi, saya pikir itu adalah peluang yang perlu segera di-follow up oleh teman-teman. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya mau menyampaikan bahwa dari seluruh pembicara kita pada siang hari ini, saya pikir mohon izin Pak Dandren tidak akan bisa melakukan ini semua dengan sendiri. Pak Dandim juga pasti tidak bisa melakukannya. Teman-teman di DPR juga tidak bisa melakukannya. Kami di pemerintah Kabupaten itu tidak bisa melakukannya sendiri. Teman-teman mahasiswa dan penggiat LSM juga tidak akan bisa menjadi pionir terdepan dalam memperjuangkan keadilan dan demokrasi dengan sendiri. Maka poin yang saya sampaikan adalah kolaborasi dari kita semua adalah poin penting untuk lagi-lagi kembali kita tanamkan dalam hati kita masing-masing. Tidak ada ego sektoral yang menjadi dinding dari apa yang kemudian akan kita lakukan bersama. Poinnya adalah ayo lagi-lagi kita bekerja sama, berkolaborasi untuk menuju kesejahteraan yang ada di Sulawesi Barat. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan. Pak Moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis Kominfo, ya, pelaksana tugas Kadis Kominfo. Selanjutnya Pak Wakil, closing statement. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang kedua. Tentunya menyambut apa yang disampaikan tadi oleh Dinda Ahmad Wahabtullah. Memang menopang IKN ini butuh kolaborasi, sehingga pelibatan semua sektor, baik itu 6 kabupaten ini, tentunya kehadiran IJS kami butuhkan. Kami DPRD insya Allah welcome untuk berkolaborasi dengan teman-teman IJS, bagaimana kita mensosialisasikan, menggerakkan, kita gemakan ini persiapan Sulawesi Barat dalam menopang ibu kota negara. Tentunya kolaborasi ini seperti yang disampaikan tadi oleh Dinda Ahmad Taufik ini sangat penting, kita berperan aktif sehingga apa yang kita mimpikan Sumber hadir sebagai penopang ibu kota negara ini menjadi nyata. Karena saya yakini apabila kita fokus di sektor ini, dengan sendirinya sumber daya alam kita ini menumbuhkan ekonomi di masyarakat. Untuk itu kami berharap, sekali lagi penutup dari saya, kolaborasi teman-teman IJS sebagai corong informasi terdepan kami butuhkan untuk berkolaborasi. Saya kira itu. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Pak Danten, silakan closing statement. Baik, terima kasih. Yang pertama, Pak Ahmad Kiran tadi, siapa nyebut Ahmad Kiran tadi? Nanti saya datang. Bapak saudaranya, keluarganya, saya datang ke rumah. Karena satu alma mater sama saya, anti teror. Ahmad Kiran itu meninggal, dia prajurit Kopassus anti teror tahun 1981. Dia satlat yang pertama, satuan latihan. Saya satlat yang ke-13 anti teror. Dari kemarin saya cari, nanti saya cari keluarganya di mana. Iya, nanti saya cari Bapak. Saya Nadim, kalau dicatat Bapak ini rumahnya di mana, nanti saya cari. Itu yang pertama. Yang kedua,
Baik rekan-rekan, semuanya itu dalam hal apapun tergantung dari manusianya. Mau kita mendukung IKN, mau kita melayani masyarakat, tergantung dari manusia. Tolong semuanya satukan hati dan pikiran dalam setiap berbuat. Jangan hanya pikiran saja yang pintar, tapi hatinya tidak baik, itu juga tidak baik. Jangan hanya hatinya saja baik, tapi tidak berpikir, nanti tidak akan ketemu sesuatu yang terbaik. Selalu pikiran, hati harus cari satu. Kalau pikirannya marah, hatinya ikutkan, biar lembut. Kalau kita terlalu lembut hatinya, pikirannya hidupkan, biar ketemu solusi-solusi. Tolong itu ya, yang kedua. Yang ketiga, informasi adalah sesuatu yang sangat penting, Bapak Irham. Informasi sangat penting. Perang dimanapun, mau Israel melawan Lebanon, melawan Irak, atau Ukraina lawan Rusia, semua awalnya dicari adalah informasi. Sejalan dengan wartawan, informasi itu sangat penting sekali. Dalam hal yang strategis apapun, informasi dicari dulu. Sekarang Pak Prabowo ke Cina, cari informasi di Cina, apa yang bisa diambil dari Cina. Jadi informasi sangat penting. Tolong para insan pers angkat nama Sulawesi Barat supaya Sulawesi Barat itu bisa lebih maju, mau dari sisi manapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TVRI Sulawesi Barat dan pendengar Radio Republik Indonesia, terima kasih sekali lagi Pak Danrem, terima kasih Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pak Dandim, perwakilan pengusaha juga, para pimpinan perbankan dari pemerintah Kabupaten Mamuju, Ketua IJS, teman-teman pemerhati media, pimpinan OKP, LSM, dan seluruh rekan-rekan wartawan. Tibalah juga kita di akhir acara, dan tentu sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah atas acara hari ini yang juga akan ditonton oleh saudara-saudara kita di luar sana. Ada spirit yang mereka lihat bahwa kita semua maju bersama untuk menopang IKN. Tadi kata paling penting adalah kolaborasi. Saya kira ini menjadi sesuatu yang luar biasa sehingga kita semua mampu memberikan karya terbaik untuk Sulawesi Barat. Saya menutup acara ini dengan satu pitutur atau petua dari orang Mamuju. Orang Mamuju pernah bilang, Dato mental lo setente manu, setualo mingkokote sangkale bule bak kita lo na. Mental lo to setente panu, udah ni insan dipira mental lo dumba ni mental lo tapi mapat tiara talo. Spiritnya adalah jangan seperti ayam. Ayam itu seharian berkotek tapi hanya satu telur yang dihasilkan. Tapi sepertilah penyu. Penyu itu kita tidak tahu kapan dan di mana dia bertelur, tapi ada ratusan telur yang dihasilkan. Kita ingin seperti penyu. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Nantikan dialog-dialog berikutnya yang dipersembahkan oleh IJS bekerjasama dengan TVRI Sulawesi Barat dan Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Aku cinta padamu, semua